Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mantri Jaya Bintang dari kelas A3A, NIM 18021-035. Di sini saya akan memaparkan materi kuliah kewirausahaan yang berjudul tentang peluang usaha dalam bidang farmasi. Yang dimulai dari pendahuluan, yaitu kewirausahaan tak akan lepas dari seorang yang mempunyai jiwa wirausaha. Tetapi tak semua orang mempunyai jiwa wirausaha, dan tidak semua orang yang mempunyai jiwa wirausaha bisa memimpin sebuah perusahaan yang baik yang kecil, sedang maupun besar. Adanya wirausaha sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena kontribusi wirausaha dalam kehidupan bermasyarakat telah banyak memberikan peran besar untuk usaha mengatasi masalah sosial ekonomi seperti pengangguran dan kemiskinan, dengan menciptakan lapangan dan usaha dan lapangan kerja. Adapun rumusan dari masalah dalam makalah ini yaitu bagaimana peluang usaha budidaya tanaman obat, peluang usaha pemasaran simplisia, peluang usaha pengembangan obat tradisional, peluang usaha bidang makanan, peluang usaha dalam bidang kosmetik. Yang pertama yaitu peluang usaha budidaya tanaman obat. Indonesia merupakan wilayah yang kaya akan berbagai macam tumbuhan yang hidup di dalamnya. Salah satu tanaman yang menjadi perhatian masyarakat akhir-akhir ini adalah tanaman obat atau lebih dikenal dengan tanaman herbal. Tanaman obat ini biasanya diolah secara alami dan dipercaya memiliki khasiat untuk menjaga kesehatan maupun kebugaran tubuh. Banyak orang mulai beralih dari obatan medis ke pengobatan herbal. Maka dari itu, prospek bisnis biofarmaka atau tanaman obat herbal ini dianggap menjanjikan. Selain dimanfaatkan untuk pengobatan herbal, juga dapat sebagai bisnis ekspor. Yang selanjutnya ada peluang usaha pemasar simplisia. Simplisia adalah bahan alamiah yang digunakan sebagai obat, belum mengalami pengolahan apapun. Umumnya pada keadaan kering, langsung digunakan sebagai obat, atau banyak digunakan sebagai dalam sediaan klinik tertentu. Digunakan sebagai bahan dasar untuk memperoleh bahan baku. Kunyit merupakan tanaman obat, banyak dibutuhkan oleh industri obat tradisional. Kunyit merupakan tanaman dari golongan Zingiberaceae, merupakan semak dan berupa semak dan bersifat tahunan yang tersebar di seluruh daerah tropis. Tanaman kunyit ini tumbuh subur di liar di sekitar hutan atau bekas kebun. Tanaman ini banyak dibudidayaan di Asia Selatan, khususnya India, Cina Selatan, Taiwan, dan Indonesia. Industri spa telah berada di bawah payungan pariwisata Bali, sehingga memiliki strategi pengembangan yang sesuai dengan kondisi Bali. Konsumen spa khususnya di Bali sangat menyadari bahwa bahan-bahan sintetis pada produk spa, sehingga konsumen beralih ke produk mengandung bahan alami. Penggunaan rempah-rempah ini sebagai bahan penyembuh dan relaksasi sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dari masyarakat Bali. Rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai bahan alami pada produk yaitu kunyit, jahe, temulawak, kencur, kemiri, dan lain-lainnya. Proses pembuatan simplisia kunyit dimulai dari proses untuk pemilahan bahan baku yang layak dilanjutkan dengan pencucian, pengirisan, dan penggunaan air dengan menggunakan air bersih. Setelahnya dilanjutkan proses perajangan. Pengeringan dilakukan dengan mesin dan pengemasan dan pelabelan. Saluran distribusi yang terbentuk pada usaha simplisia kunyit yaitu dengan menyalurkan produk ke konsumen melalui pengiriman ke beberapa industri menggunakan simplisia seperti industri jamu dan spa. Selanjutnya ada peluang usaha dari pengembangan obat tradisional.
Peluang usaha di bidang pengembangan obat tradisional tergolong menjanjikan. Pasalnya, pasar obat tradisional di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dari data Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2006, pasar obat herbal mencapai 5 triliun rupiah. Di tahun 2007 dan 2008, pasar obat herbal menjadi 6 triliun dan 7,2 triliun secara berurutan. Pada tahun 2012, pasar obat herbal mencapai 13,2 triliun dengan nilai dalam negeri sebesar 12,1 triliun dan ekspor sebesar 1,1 triliun. Pasar obat herbal tersebut meliputi jamu, obat herbal, minuman herbal, dan aromaterapi. Contoh obat herbal yang paling umum yaitu jamu kunyit asam. Jamu kunyit asam diyakini dapat membantu meredakan nyeri haid sebab kunyit mengandung kurkumin yang mengurangi produksi hormon prostaglandin, penyebab kejang otot pada rahim. Selain itu, jamu juga cukup sering digunakan sebagai obat pegal-pegal dan ramuan penghilang bau badan. Minuman kunyit ini banyak dikonsumsi masyarakat, terbuat dari lempang kunyit, buah asam jawa, air, gula, dan tanpa penambahan sari jeruk nipis atau ekstrak daun sirih. Peluang usaha di bidang makanan yaitu di masa kini semakin maraknya wabah corona hampir di seluruh dunia. Semua masyarakat mulai dari lapisan bawah hingga lapisan atas mulai panik dikarenakan wabah semakin menggila. Dampak dari corona tersebut merugikan masyarakat cukup signifikan. Bagi masyarakat yang bekerja sebagai PNS, juga para pekerja kantoran melakukan pekerjaan dari rumah atau work from home dan mendapatkan gaji tetap setiap bulannya. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pekerjaan harian dan pedagang keliling, PSBB cukup berdampak terhadap penghasilan mereka. Ada di antara mereka yang di PHK karena perusahaan tempat mereka bekerja bangkrut, sehingga mereka kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Selain membawa dampak negatif, COVID juga mampu memberikan dampak positif. Salah satunya adalah mulai usahanya bisa dilakukan pembisnis pemula. Tidak memerlukan modal besar dan dapat mendatangkan keuntungan yang menjanjikan di tengah masa pandemi COVID-19. Salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah bisnis makanan. Bisnis ini bisnis makanan rumahan dan melakukan kerjasama dengan GrabFood atau GoFood yang sejenisnya di media sosial. Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka banyak masyarakat yang telah memilih untuk melaksanakan aktivitas di rumah. Maka makanan dan minuman adalah kebutuhan primer. Mau tidak mau setiap hari mereka membutuhkannya. Bisnis ini ditekuni bisa mendatangkan keuntungan yang menjanjikan dan bisa menjadi solusi untuk menghasilkan uang, terutama bagi yang di PHK maupun pengangguran. Peluang usaha di bidang kosmetik. Bisnis kosmetik atau estetika maupun perawatan tubuh sejatinya adalah peluang usaha yang cukup menggiurkan. Bisa dibayangkan kebutuhan barang ini selalu harus digunakan setiap hari. Sudah bisa disamakan seperti kebutuhan makan pokok utama. Menjalankan bisnis kosmetik juga tidak mengenal musiman, akan selalu bisa menguntungkan sepanjang tahunan. Meski harga barangnya bisa terpengaruh pasar, namun konsumen akan selalu berusaha mendapatkannya, tidak peduli dengan harga naik semacamnya. Peluang usaha kosmetik dengan bahan dasar alami ini mulai banyak digeluti masyarakat Indonesia. Bahkan beberapa perusahaan kosmetik alami sudah bisa memenangkan pasar ekspor, padahal mereka awalnya hanya dari industri rumahan saja. Ini membuktikan bahwa kalau kepercayaan masyarakat pada produksi kosmetik
berbahan alami semakin tinggi. Dengan semakin merebaknya gaya hidup sehat, maka peluang usaha kosmetik berbahan alami akan terbuka lebar. Orang-orang semakin menghindari bahan kimia ditengarai bisa menyebabkan banyak penyakit. Terlebih lagi bahan kimia dan kosmetik seperti paraben, sodium lauryl sulfat, dan bahkan merkuri diklaim bisa menyebabkan gangguan pada kulit jika digunakan dalam jangka waktu lebih panjang. Yang selanjutnya ada bab 3 atau penutup. Kesimpulannya, yang pertama itu prospek bisnis biofarmaka atau tanaman obat herbal dianggap menjanjikan. Selain dimanfaatkan untuk pembuatan obat herbal, juga sebagai bisnis ekspor. Biofarmaka ini terdiri dari beberapa komoditas diantaranya temulawak, kunyit, kencur, dan jahe. Obat-obatan herbal cenderung harganya lebih murah dan juga tidak berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Melihat potensi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peluang usaha pertanian herbal kemungkinan besar dapat dijadikan bisnis. Simplicia kunyit merupakan produk yang mudah diolah dan memiliki kandungan kurkumin yang merupakan antioksidan. Sehingga kunyit baik digunakan sebagai bahan baku alami produk spa, pemilihan produk Simplicia kunyit karena Simplicia kunyit dapat bertahan lebih lama. Yang ketiga ada peluang usaha di bidang pengembangan obat tradisional tergolong menjanjikan. Pasar obat tradisional di Indonesia terus mengalami peningkatan. Contohnya obat tradisional yang paling umum adalah jamu kunyit asam. Yang keempat ada bisnis makanan dikembangkan di masa pandemi dengan cara bekerjasama dengan GrabFood atau GoFood. Karena bila bisnis ini ditekuni bisa mendatangkan keuntungan yang menjanjikan dan bisa menjadi solusi untuk menghasilkan uang, terutama bagi karyawan yang di PHK maupun yang pengangguran. Yang terakhir ada bisnis kosmetika atau estetika maupun perawatan tubuh adalah peluang usaha yang cukup menggiurkan. Menjalankan bisnis kosmetik juga tidak mengenal musiman dan selalu bisa menguntungkan sepanjang tahunnya. Saat ini peluang usaha kosmetik dengan bahan dasar alami mulai banyak digeluti masyarakat Indonesia. Dengan semakin merebaknya gaya hidup sehat, maka peluang usaha di kosmetik berbahan alami akan terbuka lebih lebar. Saran dari penulisan makalah ini yaitu dengan penulisan makalah ini, penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat dengan baik meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunannya. Makalah ini kan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai cara dari para pembaca sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Sekian pemaparan singkat tentang makalah dari peluang usaha dari bidang farmasi. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi Om.